Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab-kitab dalam perjanjian baru. Kita telah sampai pada surat Titus, salah satu surat pastoral yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anaknya Titus dengan bertujuan untuk menyampaikan permasalahan gereja Allah di Kreta. Kita sampai pada pasal pertama, kita sudah mulai mempelajari surat ini di episode sebelumnya. Kita berbicara tentang pendahuluan surat ini, ketika surat ini ditulis, tujuan penulisannya, pembagiannya, dan kita membahas kata-kata pertama dalam ayat pertama, pasal pertama. Hari ini seturut kehendak Tuhan, kita akan mulai lagi pasal pertama dari ayat pertama. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Dr. Esam Ezat. Selamat datang, Dr. Esam. Terima kasih, Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, sebentar lagi kita akan memulai pembelajaran kita. Saya mendorong Anda selama pembelajaran. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami. Atas karunia Tuhan, kami akan mencoba menjawabnya. Kami akan segera kembali. Berjumpa lagi Dr. Esam. Terima kasih, Saudara Ayat. Dr. Esam, setelah kita berbicara di episode sebelumnya tentang pendahuluan surat dan rincian tentang waktu penulisannya, tujuan dan juga pembagiannya, dan kita membicarakan tentang kata pertama di ayat 1. Izinkan saya membaca beberapa ayat dari pasal pertama. Kemudian saya akan kembali untuk memberi pertanyaan. Ia berkata dalam pasal 1, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah, yang tidak berdusta, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai engkau. Kita memulai pembicaraan di ayat 1 tentang Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Dan Anda menunjukkan bahwa demi atau menurut atau untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Kita ingin berhenti sejenak pada kalimat untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran. Apa maksudnya? Misi Paulus memiliki dua bagian. Bagian pertama, untuk memelihara iman-iman orang pilihan Allah. Tujuannya adalah Tuhan telah memilih berdasarkan prinsip iman untuk mewartakan kebenaran ini. Bagian kedua sepenuhnya terkait dengan yang pertama. Setelah iman orang-orang pilihan Tuhan, bagaimana orang ini akan hidup? Ia berkata, pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan ini fakta yang penting, keduanya terhubung dan langsung saling mengikuti. Umat pilihan Allah yang beriman di sini ada fondasinya. Dan ada sesuatu yang bentuk kehidupan mereka. Apa itu? Kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Dan faktanya, jika saya berkata bahwa kebenaran dan ibadah itu selalu bersamaan. Dan bagian yang saya ketahui dari kebenaran yang kumiliki itulah yang menciptakan kesalehan dalam diri saya. Bagian tidak menciptakan kesalehan dalam diri saya mungkin mengetahui secara teoritis tapi itu tidak benar. Kebenarannya bukan hanya apa yang saya ketahui secara teori. Namun kebenarannya berkaitan dengan kesalehan dalam hidup saya, yang membuat saya semakin menghargai Tuhan dan semakin mengenal Tuhan, dan Tuhan akan semakin datang dalam hidup saya. Sehingga ia membuat hidup saya lebih saleh. Apakah ini juga berarti bahwa ini adalah kebenaran yang menuntun pada keselamatan? Maksud saya, ada banyak ajaran dan banyak kitab, tapi meski terlalu banyak membaca tidak menciptakan kesalehan dalam diri manusia, kecuali kitab Allah.
atau kebenaran. Begitukah maksudnya? Apa yang Anda katakan itu benar dan ini adalah ujian. Maksud saya, kebenaran tidak menciptakan kesalehan. Apakah itu kebenaran? Itu tidak benar. Bukan lagi merupakan Oke. kebenaran jika kebenaran itu harus membuahkan kesalehan. Oke, baik. Juga sebelum saya meninggalkan ayat 1, kemudian kita mempelajari secara mendalam surat yang agung ini, karena kita mendengar banyak komentar ketika Paulus berkata, dari Paulus hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Maka mereka berkata, ya Paulus adalah Rasul, dan kami sekarang juga menjadi Rasul. Dan semua orang percaya selama berabad-abad adalah Rasul. Jadi kami ingin Anda menjelaskan istilah Rasul. Apakah masih berlangsung sampai sekarang? Apakah ada Rasul dan Wakil Rasul dan suksesi Rasul sampai Kristus datang? Alkitab sangat jelas mengenai hal ini. Para rasul memiliki satu misi. Sebelum wahyu itu datang, ada para rasul dan Alkitab memberitahu pada kita yang dibangun di atas Dasar. dasar para rasul dan para nabi. Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Dan ketika dia berbicara tentang karunia-Nya, dia memisahkan para rasul dari yang lain. Dia menyebut rasul terlebih dahulu, nabi, kemudian penginjil, guru dan lainnya dalam Efesus pasal 4. Lalu para rasul mempunyai status yang sangat istimewa. Mereka memiliki otoritas. Rasul Paulus adalah seorang yang memiliki otoritas. Tidakkah kami mempunyai hak untuk dia mengucapkan kalimat ini sebelumnya? Bukankah aku seorang rasul? Apakah kita tidak berhak melakukannya? Maka para rasul adalah kelompok yang berbeda. Bahwa Tuhan menempatkannya untuk mendirikan agama Kristen pada era Kristen yang pertama. Dan mereka punya otoritas. Misalnya dalam 1 Korintus pasal yang kelima, dia berkata pada orang-orang beriman, bila mana kita berkumpul dalam roh orang itu, harus terserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada Kepada setan. iblis. Bisakah seorang berkata demikian hari ini? Tapi siapa yang bisa mengatakannya? Seorang yang mempunyai otoritas. Rasul mempunyai otoritas dari Tuhan. Jadi setelah berdirinya gereja dan setelah kesempurnaan kebenaran ilahi, semua yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita ada di dalam firman Tuhan. Inilah kebenaran terkandung dalam firman Tuhan yang berkuasa atas hati dan hati nurani. Saat ini saya tidak memerlukan seorang rasul yang memiliki wewenang untuk memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Karena kebenaran punya otoritas atas saya dan memberitahu saya apa yang harus dilakukan. Kemudian para rasul berada pada tahap pendirian gereja, dan fondasinya telah diletakkan dan wahyu di tangan kita telah lengkap, dan karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain pada dasar yang telah diletakkan. Dan menurut saya ada 3 Ya. syarat dalam diri rasul. Rasul harus melihat Kristus setelah kebangkitan, Ya. dan ia seharusnya mengambil pesan langsung dari Kristus, dan seharusnya tanda-tanda rasul itu menunjukkan tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban yang membuktikan pesan tersebut. Dan ini berakhir pada zaman para rasul, sekarang tidak Itu ada benar. lagi. Tidak ada yang bisa berkata saya melihat Kristus atau saya menerima pesannya secara personal. Itu benar. Dan untuk apa? Dan untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Apalagi saya butuhkan selain firman Tuhan. Iya, dan kita tidak mengucapkan kata-kata hipotetis, namun hal-hal yang dikatakan kitab suci tentang karakteristik Itu rasul. benar. Ketika kita lanjutkan ke ayat 2, dan itulah ujiannya Dr. Esam, ia berbicara tentang yang dinamakan dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Apa yang dimaksud pengharapan akan hidup yang kekal? Atau izinkan saya untuk mengajukan pertanyaan dari awal, apakah kehidupan kekal itu? Untuk mengetahui apa harapan hidup kekal. Itu benar. Kehidupan kekal adalah topik besar. Faktanya ini adalah salah satu topik terbesar dalam firman Tuhan. Topik kehidupan kekal. Dan salah satu yang luar biasa kebenaran yang menyenangkan. Bahwa orang beriman punya hidup yang kekal. Saya hanya akan mengatakan apa itu hidup yang kekal. Ya, orang jahat memiliki kehidupan tanpa akhir. Maksud saya, dan asap sisaan mereka naik. Lalu selama-lamanya. Benar, Akurat. setelah kematian Kemudian, mereka akan abadi di neraka. hidup kekal bukanlah tanpa pemusnahan. Hidup sampai Benar. akhir untuk kejahatan, tetapi kehidupan kekal adalah sejenis kehidupan yang sudah ada dalam pikiran Tuhan sejak kekalan. Dia memberikannya kepada manusia. Dan hal itu tidak diumumkan sampai Kristus datang ke bumi. Semacam kehidupan tidak hanya umur panjang hidup, Oke. melainkan semacam kehidupan yang bertautan dengan Tuhan yang kekal. Dan seperti yang ditulis oleh banyak penafsir, itu adalah kehidupan yang sama dari Tuhan yang kekal. Bagaimana hal itu diberikan dalam ciri-ciri moralnya untuk seorang manusia. Sebelum kemunculan Kristus, hal ini tidak ada sama sekali. Itu sebabnya ketika Kristus datang, contohnya dikatakan tentang dia dalam Yohanes, dalam dia ada Hidup. hidup. Kehidupan kekal. Rasul Yohanes juga mengatakan hal ini dalam suratnya yang pertama, yang ada bersama-sama Dan yang telah dinyatakan. dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kapan itu dinyatakan pada kita? Ketika ia melihat pada Kristus dan berkata, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, ini adalah kehidupan kekal. Ketika Kristus ada di bumi. Dan hidup di bumi, ini adalah kehidupan kekal yang hidup di bumi. Oke.
Lalu siapakah yang akan mengambil hidup kekal ini? Sebelum kita melihat siapa yang akan mengambilnya, mari kita ulangi definisi yang Anda sampaikan dalam bentuk kalimat. Untuk memudahkan pemirsa memahami, kehidupan kekal adalah kehidupan Tuhan yang kekal. Akurat. Suatu jenis kehidupan bukan umur panjang. Itulah Akurat. jenis kehidupan Tuhan yang kekal, yang diberikan bagi orang beriman. Mau saya misalnya burung punya jenis kehidupan tersendiri, yaitu terbang. Oke, ya. Ikan memiliki jenis kehidupan tersendiri. Manusia memiliki jenis kehidupan tersendiri. Ada jenis kehidupan baru yang tiba di bumi dan itu adalah kehidupan abadi. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada siapa saja yang beriman. Dan seperti yang dikatakan seseorang, F.B. Hall, salah satu penulis terhormat, tidak ada kebenaran di seluruh Alkitab yang lebih jelas dari kebenaran bahwa hidup kekal diberikan kepada setiap orang yang beriman begitu dia percaya. Oke, kepada setiap orang yang percaya pada pribadi Kristus dan karya Tepat, Kristus. siapapun yang mengakui bahwa hidup adalah Kristus, kehidupan kekal adalah Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Kemudian semua yang datang kepada Kristus dalam Yohanes pasal 17, Kristus berkata, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya, semua orang yang telah mendekat kepada Kristus, Kristus akan segera memberikan dia kehidupan yang kekal. Maka kehidupan kekal adalah hidup yang diambil dan adalah suatu hal yang luar biasa bahwa dia harus percaya kepada Kristus. Bukan hanya dibersihkan, tidak seperti ini. Dia tidak dibersihkan, dia tidak bisa dibersihkan. Tapi dia harus hidup benar seperti Kristus untuk menjalani hidup baru. Kehidupan baru ini adalah kehidupan kekal dan dia menerimanya dengan segera setelah ia percaya kepada Kristus. Oke, jadi ketika kita membaca Alkitab, khususnya tulisan Paulus, khususnya pada bagian di mana dia berkata pengharapan akan hidup yang kekal, sudah jelas bahwa ini adalah hal di masa depan. Tepat. Dan ketika kita membaca, orang yang paling banyak menulis tentang kehidupan kekal adalah Yohanes. Rasul Yohanes. Baik dalam Injilnya atau dalam surat-suratnya. Namun Yohanes berbicara tentang kehidupan kekal sebagai sesuatu yang kita miliki. Paulus berbicara tentang kehidupan kekal sebagai sesuatu yang akan kita miliki. Pengharapan akan hidup yang kekal. Saya ingin Anda menyelesaikan gambarannya, apakah itu milik kita seperti yang dikatakan Yohanes, atau tidak ada apapun yang akan kita miliki seperti yang Paulus katakan. Oke. Rasul Yohanes membicarakannya sebagai kebenaran masa kini. Kita menerimanya pada saat kita percaya kepada Kristus. Dan ini adalah fakta. Barang siapa percaya kepada anak, apa yang ia miliki? Ia memiliki Ia hidup memiliki yang kehidupan kekal. kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup. Kemudian, mereka yang percaya kepada anak mulai dari sekarang telah memiliki kehidupan kekal. Faktanya adalah Tuhan telah memberikan hidup yang kekal mulai sekarang. Dan tulisannya, Rasul Paulus telah berbicara tentang harapan dalam segala hal. Maksud saya, misalnya, ketika ia berkata di kitab Roma pasal 8, menantikan pengangkatan sebagai anak. Menantikan pengangkatan sebagai anak. Apa maksud dari pengangkatan sebagai anak? Menantikan. Masa depan. Menunggu berarti masa depan, bukan? Tapi Alkitab mengajarkan kita bahwa sekali seorang percaya, dia menjadi salah satu dari anak-anak Tuhan. Apakah dia salah satu anak Tuhan sekarang atau salah satu anak Tuhan di masa depan? Rasul Yohanes berbicara tentang apa yang kita miliki di sini. Rasul Paulus berbicara tentang siapa kita saat ini. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi apakah kita hidup sebagai anak Tuhan? Apakah kita memiliki kebenaran hidup dalam kesempurnaan kemegahannya? Sebagai anak Tuhan. Keadaan terpenuhi. Keadaan kepemilikan penuh terhadap sesuatu. Keadaan penuh atau kepemilikan penuh atas sesuatu. Kita belum memilikinya, jadi adopsi akan dilakukan di masa depan. Hal yang sama juga terjadi di sini. Maksud saya, bahkan di Roma 6 misalnya, dia berkata, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Lalu apa? Dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal. Apa kehidupan kekal itu akhirnya? Saya memiliki kehidupan kekal sekarang jika saya percaya kepada Kristus. Namun hari ini, karena keterbatasan saya dan karena dunia yang saya tinggali, saya tidak bisa menikmatinya secara utuh. Dan kemegahan hidup yang kekal, saya menikmati kedamaian. Dalam keadaan sulit, saya menikmati kedamaian Tuhan yang melampaui segala akal. Namun apakah saya hidup secara permanen dalam suasana damai yang melampaui segala pemahaman? Oke. Apakah saya menjadi kepenuhan sukacita yang kekal tanpa henti di dalam Tuhan? Tidak. Itu tetap tidak terjadi. Maka pengharapan di sini berarti kepenuhan. Kepemilikan penuh atas sesuatu yang saya terima mulai sekarang. Sekarang saya menikmati bagiannya, tapi dalam kekekalan saya akan menikmati atmosfer keabadian yang utuh. Jadi yang Yohanes bicarakan, keadaan menerima kehidupan kekal ini sebagai kebenaran. Namun Paulus berbicara tentang pengharapan, mencapai keadaan penuh dengan menikmati hidup ini. Dengan demikian masa lalu, masa kini, dan masa depan telah muncul Itu benar. untuk melihara iman orang-orang pilihan Allah. Dan hal itu terjadi di masa lalu Di masa ketika kita lalu. beriman. Dan pengetahuan akan kebenaran, kita telah mengetahui kebenaran dan kita melakukan kebenaran itu. Berdasarkan pengharapan akan hidup yang Berdasarkan kekal. pengharapan akan hidup yang kekal. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Kita melihat dalam firman Tuhan, kata hidup yang kekal dalam arti yang kontras dengan kematian kekal. Kehidupan kekal telah diberitakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab tertulis, dan inilah kesaksian itu,
Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kita mendengar Tuhan Yesus juga berkata kepada Bapa, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan kekal sebagai harapan yang juga diberikan kepada orang Kristen yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Dan karena itu, milikilah mulai sekarang hidup yang kekal. Ini karena iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Saudara, ayat dalam ayat 2 ia berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Maka saya bertanya kepada Anda, apa yang dimaksud dengan zaman di sini? Pertanyaan Sausan tentang zaman dan pertanyaan saya termasuk pertanyaan ini juga. Mohon berikan kita gambaran tentang keseluruhan ayat ini yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Apa yang Tuhan janjikan? Apa yang Tuhan janjikan? Itu adalah hidup yang kekal. Baik, Kapan dia membuat janji itu? Dia membuat janji itu sebelum waktu dimulai. karena tidak ada waktu di masa lalu yang kekal. Tepat sekali, maksud saya sebelum waktu dimulai, apa yang sebelum waktu dimulai? Tidak ada apa-apa jika itu terjadi sebelum waktu dimulai dalam kekekalan atau sebelum waktu suatu titik keabadian. Oke, Maksud saya sebelum waktu dimulai, ya. ada janji Tuhan bahwa kehidupan kekal akan datang dan Dia menciptakan manusia untuk memberikan pada mereka kehidupan abadi. Untuk siapa janji ini yang dibuat? Sebelum waktu dimulai, siapakah yang ada di sana dalam kekekalan yang menerima janji ini? Jadi, janji ini adalah pikiran Tuhan sebelum ciptaan dunia, sebelum menciptakan ciptaan. Sebelum manusia diciptakan, suatu proyek besar dalam pikiran Tuhan bahwa Dia membawa manusia untuk berbagi Hidupnya. dengannya keabadian, berbagi kehidupan dengannya, berbagi keabadiannya. Jadi untuk berbagi hidup kekekalannya, Dia harus memberikan mereka kehidupan ini. Itu terjadi dalam nasihat abadi. Dan Dia berkata dalam 2 Timotius 1, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita, dan juga sebelum permulaan zaman. Agar lebih jelas, maksudnya selalu sebelum waktu dimulai atau waktu dalam kekekalan. Dan Tuhan sebelum tidak bisa waktu dalam berbohong. kekekalan. Telah berjanji, mau saya ini penting. Dan Dia tidak bisa Kita berbohong. Tidak boleh lupa bahwa Benar, ketika benar. Tuhan berjanji, janji itu harus dipenuhi. Benar, baik. Kita akan melanjutkan diskusi kita Dr. Esam di ayat 3. Ia berkata, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya. Tentu saja, ada perbedaan antara sebelum zaman permulaan, di mana Allah telah menjanjikan hidup yang kekal, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Mohon berikan komentar Anda atas perwujudan kata ini pada waktunya melalui firman. Janji itu sebelum permulaan zaman. Janji Benar. kehidupan adalah sebelum permulaan zaman, tapi Tuhan punya waktunya. Misalnya seperti yang dikatakan dalam Galatia, tapi setelah Genap waktunya. maka Allah mengutus anaknya. Itu sudah dalam pikiran Allah untuk mengutus anaknya, tapi ketika waktunya telah tiba, Tuhan punya waktunya Dan pada saat ketika yang Dia telah melakukan ditentukan sesuatu. oleh Bapaknya juga di Galatia. Dan waktu yang telah ditentukan, benar. Tuhan punya waktu ketika Dia melakukan sesuatu, ada keteraturan dalam pikirannya. Kapan ini akan terjadi? Ada perintah untuk memberikan hukum, ada waktu untuk memberikan Taurat dan untuk tujuan tertentu. Tapi tiba saatnya Tuhan memberi hidup yang kekal, inilah yang dikatakan Rasul di sini. Dia membuat janji itu sebelum permulaan zaman. Tapi kapankah janji itu diwujudkan? Dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya, telah tetapkan waktunya. Saat ini pasti terjadi setelah kedatangan Kristus dan kematian Kristus dan kebangkitan dan kenaikan Kristus. Inilah yang dimaksud dengan sebelum permulaan zaman dan yang ada waktu yang dikehendakinya yang telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil. Omong-omong, kata khotbah berarti trompet. Trompet Pengumuman. ini digunakan ketika ada pengumuman penting baru yang ingin diproklamasikan oleh pangeran kerajaan. Keputusan kerajaan dikeluarkan, Keputusan telah dikeluarkan, Dia tepat. mengutus pembawa berita untuk memberitakannya di pasar. Tepat, seolah Rasul sedang berkata Tuhan telah memberiku perintah. Dan Dia memberiku perintah ini untuk memberitakan sesuatu yang baru yang ada dalam pikiran Tuhan. Waktunya telah tiba ketika Tuhan menyatakan bahwa Ia ingin memberikan kepada manusia hidup yang kekal, dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya. Dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah Juru Selamat kita. Apa yang bisa Anda sampaikan tentang perintah Allah Juru Selamat kita? Padahal hal ini penting bagi Rasul karena dia selalu bangga akan hal ini. Dan saya mungkin telah menunjukkan di episode sebelumnya bahwa dia berkata, Injil yang aku beritakan kepadamu. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan padaku, tapi ada perintah. Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Siapa yang memberi perintah kepada Rasul? Tuhan. Tapi ada hal lainnya bahwa Tuhan di sini adalah juru selamat kita.
Siapakah juru selamat kita? Tuhan, dan kemudian berbicara tentang Yesus Kristus, juru selamat kita, dan karena surat ini menuju kepada Tuhan juru selamat kita sebanyak 3 kali, dan juga 3 kali untuk Yesus Kristus, juru Maka selamat Yesus kita. Kristus adalah Tuhan Yesus Kristus, dan Juru juru Selamat. selamat kita. Benar. Senang mengetahui bahwa tujuan Tuhan dari semua ini adalah keselamatan. Jadi dia mengatakan Tuhan Juru Selamat kita dan bukan kutukan terhadap manusia. Benar. Jadi tujuan utama hati Tuhan adalah keselamatan. Kita akan menerima pertanyaan lain dari hadirin di studio. Dalam ayat 4 ia berkata kepada Titus, anakku yang sah menurut iman bersama. Apa yang dimaksud dengan anakku yang sah iman kita bersama? Dia berbicara tentang Titus, Dr. Esam. Dan dia berkata tentang Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Mohon jelaskan kalimat ini. Anakku yang sah berarti anak yang telah dilahirkan. Anakku yang sudah jelas bahwa ia mempercayai melalui surat Rasul Paulus. Imannya jelas. Imannya anak yang sah. Anak yang dilahirkannya, tetapi juga imannya sudah jelas bahwa dia menjadi anaknya. Yang jelas aku bangga padanya, dia adalah anakku sekarang. Karena imannya jelas. Tapi meskipun ia adalah anak dan ia percaya melalui aku, tapi soal iman, apakah itu iman yang sama? Kenapa ia menjadi anak? Karena iman yang diambil adalah sama dengan imanku, dan itu adalah arti dari iman yang sama. Yang dibicarakan oleh Rasul Petrus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah. Oke. Untuk melengkapi hal ini, Dr. Esam, ia berkata setelah berbicara tentang keyakinan umum, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita. Dalam setiap pendahuluan suratnya, Paulus sering mengatakan, misalnya, kasih karunia dan kedamaian. Kebanyakan dari mereka, tetapi di sini dia berkata kasih karunia, belas kasihan, dan kedamaian. Dia menambahkan belas kasihan. Saya ingin mengomentari 3 kata ini, kasih karunia, belas kasihan, dan kedamaian dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita. Ini adalah pengharapan Rasul Paulus yang selalu dituliskan dalam surat-suratnya. Tapi seperti Anda katakan, dia selalu menulis kasih karunia dan kedamaian untuk surat-surat ditujukan kepada gereja-gereja. Surat yang dikirimnya kepada semua individu, untuk Titus dan untuk Timotius. Dia tahu bahwa setiap orang membutuhkan belas kasihan. Ya, Oleh karena itu dia selalu menambahkan kata kasih karunia agar tidak sebatas itu saja kasih karunia kedamaian. Harapannya kepada mereka adalah kasih karunia dan kedamaian, namun Anda juga memerlukan belas kasihan untuk hari-hari di mana Anda hidup. Dalam tugas-tugas sulit yang Anda lakukan, Anda membutuhkan belas kasihan. Jadi kasih karunia, belas kasihan, dan kedamaian. Dari Allah Bapa, dan adalah sesuatu yang luar biasa dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Keduanya bersatu, Bapa dan Anak, dalam memberikan kasih karunia, belas kasihan, dan kedamaian, atau dalam mendamaikan orang-orang beriman dengan kasih karunia, belas kasihan, dan kedamaian, dan kebutuhan mereka saat mereka berjalan. terima kasih Dr. Esam. Kita sudah sampai di akhir episode. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Paulus mulai memperkenalkan dirinya pada pasal 1 bahwa ia adalah hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Kita memiliki pertanyaan di episode ini, apakah sampai saat ini masih ada Rasul? Dan bagaimana keistimewaan Rasul seperti yang diajarkan firman Tuhan kepada kita? Saat ini tidak ada rasul karena rasul pasti pernah melihat Kristus secara pribadi dan menerima pesan langsung darinya. Dan dia memiliki tanda-tanda bahwa dia bisa melakukan keajaiban. Baik, bagaimana Dr. Esam? Oke. Tentu zaman para rasul berakhir dengan berakhirnya peletakan dasar. Setelah Alkitab selesai dibuat. Benar. Gereja didirikan dan Alkitab diselesaikan, segala sesuatu yang ada dalam pikiran Tuhan ada dalam Alkitab. Disebutkan sebuah istilah yaitu harapan hidup yang kekal. Saya ingin tahu apa artinya pengharapan hidup kekal. Apa yang dimaksud dengan harapan hidup kekal? Hidup kekal bukan hanya berarti hidup selama-lamanya, tetapi itulah jenis kehidupan Tuhan. Kehidupan Tuhan yang kekal. Tipe kehidupan Tuhan selama-lamanya kekal. Dan Rasul Yohanes memberitahu kita, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Pendirian kita adalah memiliki jaminan hidup kekal, tapi harapan hidup kekal artinya bahwa di bumi ini saya menikmati sebagian hidup dari kekekalan tetapi kepenuhan dan kepemilikan penuh. Kita akan menerima Ini dengan adalah bangga. harapan masa depan dan ini Harapan adalah perbedaan di masa tulisan depan. Paulus tentang hidup yang kekal sebagai harapan di masa depan dan di antara tulisan-tulisan Yohanes sebagai fakta yang kita miliki. Benar. Baik. Benar. Dia juga menyebutkan bahwa Tuhan menjanjikan kehidupan ini sebelum waktu dimulai. Apakah ada waktu dalam kekekalan? Kita ingin tahu apa arti istilah sebelum waktu dimulai.
Yang dimaksud dengan sebelum waktu dimulai, sebelum waktunya, dalam keabadian, Oke, sebelum waktunya. Oke, maksud Terima saya kasih. sebelum waktunya. Terima kasih Dr. Esam, Terima Tuhan kasih memberkati. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, kita tahu di episode hari ini bahwa hidup yang kekal bukanlah kehidupan dengan jangka waktu tertentu, selamanya, meskipun itu karakternya. Namun hidup kekal adalah hidup Tuhan yang kekal, dan Dia mengklasifikasikan kehidupan Tuhan sebagai kehidupan yang dijalaninya, Tuhan yang abadi. Alkitab mengatakan bahwa kehidupan ini telah dinyatakan kepada kita, hal itu dinyatakan kepada kita melalui pribadi Kristus. Dalam hidupnya di bumi, Kristus adalah kehidupan yang abadi, yang diwujudkan di muka bumi ini. Namun hidup ini juga bisa menjadi anugerah bagi setiap orang yang menerima karya Kristus, Juru Selamat. Alkitab berkata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terimalah Yesus dengan iman Anda akan menerima hidup Allah yang kekal. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. جاء يسوع ابن الإله أحبني سامحني عاش ومات لي فدائي قبر مهجور يشهد يسوع حي يسوع حي فغدي مضمون إذ هو حي خوفي يزول لأني موقن فيه ضماني معه الحياة تلذذي إذ هو Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.